Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Putri Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori katarsis. Sebelumnya, apa sih katarsis? Katarsis berasal dari bahasa Yunani, yaitu katarsis yang berarti pemurnian atau pembersihan. Katarsis sendiri adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Dalam ilmu psikologi, katarsis juga dimaknai sebagai cara untuk melampiaskan emosi secara positif agar seseorang merasa lebih lega dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan perasaan yang lebih baik. Nah, marah, sedih, takut, dan kecewa merupakan bentuk dari sebuah emosi yang normal dialami oleh setiap manusia tentunya. Meski normal, emosi tersebut sebaiknya disalurkan agar tidak menumpuk di dalam batin. Namun diperlukan cara yang tepat untuk melampiaskan emosi. Salah satunya adalah dengan katarsis. Bila tidak disalurkan dengan baik, emosi akan memperparah masalah yang sedang dihadapi atau menimbulkan masalah yang baru. Bahkan tak jarang emosi yang tidak tersalurkan itu akan menyebabkan stres atau juga depresi. Dengan kita mengeluapkan perasaan tersebut, seseorang bisa merasa lebih lega dan tenang. Menurut teori psikoanalitik, pelepasan emosi ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meredakan konflik yang tidak disadari. Jadi, stres dan frustasi sebenarnya bisa menjadi sinyal bahwa ada konflik nih yang harus diselesaikan atau ada perasaan yang sedang ditekankan dan juga dilampiaskan. Emosi yang terpendam dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental seseorang yang mengalaminya. Inilah yang menjadi alasan betapa pentingnya mengidentifikasi, mengatasi, dan meluapkan emosi itu dengan cara yang positif. Nih, di sini ada beberapa cara untuk melakukan katarsis. Katarsis itu dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk psikoterapi dengan bantuan psikolog atau psikiater. Selain itu, katarsis juga dapat diterapkan sebagai kebiasaan sehari-hari untuk mengatasi stres tentunya. Contoh katarsis yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu bercerita atau curhat dengan teman. Orang yang merasa kesepian itu akan lebih rentan ya terkena berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit jantung, stroke, dan bahkan hingga depresi. Sebaiknya dengan memiliki teman curhat yang baik, seseorang akan merasa lebih semangat untuk menjalani hidup serta tidak mudah putus asa dan juga depresi. Curhat ini merupakan bentuk katarsis yang sangat mudah untuk dilakukan dan terbukti baik untuk kesehatan mental. Saat bercerita kepada orang lain, kita akan bisa mengeluarkan emosi, ide, pikiran, atau keluh kesah. Dengan demikian, kita bisa lebih lega setelahnya. Lalu yang kedua tuh, berolahraga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Aktivitas ini dapat memicu pelepasan berbagai hormon di otak seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Hormon-hormon tersebut berfungsi untuk menimbulkan rasa tenang, mengatasi stres, memperbaiki mood, hingga mengurangi nyeri. Nah, inilah yang menjadi olahraga sebagai salah satu bentuk katarsis yang baik. Jenis olahraga apapun, mulai dari yang ringan hingga yang berat, bisa digunakan sebagai katarsis. Lalu yang ketiga, bernyanyi. Dengan kita mendengarkan lagu dan bernyanyi merupakan salah satu untuk melepas rasa jenuh dan penat loh, serta melupakan sejenak masalah yang ada. Tanpa disadari, terkadang bernyanyi bisa menjadi media untuk menyalurkan emosi sehingga membuat Anda merasa lebih baik. Lalu yang keempat, berteriak. Berteriak juga bisa menjadi salah satu bentuk katarsis yang baik. Dengan berteriak, kita secara tidak langsung dapat meluapkan dan melepaskan emosi serta beban pikiran yang tersimpan. Nah, lalu yang kelima, menulis. Berbagai studi itu telah mengungkapkan bahwa ada banyak manfaat menulis bagi kesehatan mental, terutama bagi orang yang sulit mengekspresikan emosi dan isi hatinya. Menuangkan keluh kesah melalui tulisan dapat membantu kita untuk melepaskan emosi yang terpendam. Tidak hanya itu, menulis juga bisa menjadi cara yang kreatif untuk meredakan stres dan rasa cemas. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.